Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM A50124083 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako angkatan 2024. Di sini saya akan mengangkat topik saya mengenai landasan yuridis. Pertama, saya akan memberikan pemahaman landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling. Landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling mengacu pada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Hal ini mencakup dasar hukum dan regulasi yang mengatur praktik bimbingan dan konseling di sekolah. Landasan yuridis ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik bimbingan dan konseling dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal privasi, perlindungan data, dan perlindungan anak. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling. Landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling adalah dasar hukum dan regulasi yang berlaku dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Ini termasuk undang-undang, peraturan, dan peraturan yang diterapkan pada sekolah dan guru BK. Yang ketiga, saya akan memberikan tentang pemahaman landasan yuridis terkait pedoman Indonesia, yaitu Pancasila. Pemahaman landasan yuridis terkait Pancasila sangat penting untuk memahami dasar pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia. Landasan ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan Pancasila dan secara resmi menjadi dasar negara sejak dimasukkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, saya akan membahas tentang perubahan perkembangan landasan yuridis. Landasan yuridis mengacu pada aspek hukum dalam suatu sistem dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia. Perubahan landasan yuridis dapat terjadi melalui pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam sistem pendidikan nasional, perubahan mendasar dapat terjadi melalui Undang-Undang Sikdiknas yang mencakup aspek demokratisasi dan sentralisasi. Yang kelima, saya akan membahas tentang dasar teori landasan bimbingan konseling yang lain terhadap landasan yuridis. Teori landasan yuridis merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk membangun kebijakan atau aturan yang berkelanjutan dan efektif. Ada 3 perspektif yang sangat penting atau yang sangat sering digunakan dalam membangun kebijakan atau aturan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologi. Yang keenam, saya akan membahas tentang pengaruh landasan yuridis terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan yuridis memiliki pengaruh yang signifikan terkait dengan perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan yuridis meliputi aspek psikologis, sosial budaya, inteks, dan globalisasi. Juga turut berperan dalam pengembangan dalam bimbingan dan konseling. Landasan ini membantu dalam memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik, serta mendorong perkembangan profesional guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Landasan yuridis berkembang sesuai dengan tuntunan zaman dan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh atau yang terakhir, saya akan memberikan contoh landasan yuridis. Contoh landasan yuridis terkait dalam bimbingan dan konseling adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Itulah materi saya tentang landasan yuridis, dan terima kasih atas antisipasinya telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.